Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Nah, teman-teman pengangguran, kali ini saya akan menceritakan atau membagi rahasia bagaimana supaya anggurnya cepat berbuah. Yang jelas yang pertama dari bibit yang gencah. Pilih varian bibit yang gencah. Kemudian metan yang benar. Kemudian yang selanjutnya adalah metode pemupukan. Nah, hal itu ya pada dasarnya sebenarnya buah anggur namanya pohon yang ditanam pasti akan berbuah. Kalau memang dia jenis pohon yang berbuah, termasuk di buah anggur. Namun kenapa ada yang nanam sampai 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun nggak berbuah? Apakah anggurnya yang tidak berbuah? Oh tidak, anggurnya juga jenis yang genjah. Terus kenapa kok tidak berbuah? Oh mungkin metannya yang salah. Oh metan sudah diperbaiki, tidak berbuah. Oh mungkin cara menanamnya yang salah, atau cara perawatan baik untuk pemupukan yang tidak tepat. Nah dari versi saya sendiri, dari pohon anggur yang saya tanam, ini 7 bulan, sudah buah 2 kali, ini buah kedua. Rahasianya yaitu saya menggunakan pupuk ya, bagi pemula mungkin sangat saya sarankan ya. Ini ada beberapa jenis pupuk. Ya mereknya masih sama nih, Gromor. Ini Gromor buatan Amerika ya. Di toko online banyak. Nah, beberapa hari yang lalu begitu saya posting buah anggur saya, langsung banyak yang nanya pakai pupuk apa, terus bagaimana, aku udah nanam setahun belum buah, itu 7 bulan kok udah 2 kali buah kan, gimana sih caranya? Ya sebenarnya simpel ya, pada dasarnya saya pelajari juga dari teman-teman pengangguran atau di grup budidaya pengangguran, penanaman, kemudian metodenya, pemangkasan dan lain-lain. Mungkin teman pengangguran juga sudah pelajari. Kemudian bagi pemula, pupuk sangat banyak jenisnya ya. Yang jelas kandungannya NPK. Nah, kandungan-kandungan tersebut yang perlu kita pahami, kapan saat untuk pertumbuhan dan kapan untuk pembuahan. Nah kalau menurut suhu yang ada di grup pengangguran itu justru sangat banyak, karena dia menggunakan pupuk tunggal. Jadi antara misalnya NPK-nya itu N-nya dipisah, nitrogennya dipisah, P-nya dipisah, K-nya juga dipisah. Jadi memang benar-benar per fase. Saya juga belum pelajari seperti apa, karena menurut saya belum sanggup saya melakukan pemupukan seperti itu, sehingga saya untuk di awal menggunakan pupuk yang sudah jadi ataupun pupuk majemuk. Jadi teman-teman pengangguran, ini jenis pupuk yang saya gunakan, sehingga dia 7 bulan sudah dua kali berbuah ya. Dari lebih kurang 7 varian yang saya tanam di awal, hanya satu itu yang jenis CRV yang tidak berbuah. Mungkin memang benar metannya menurut saya terlalu padat, karena waktu itu terlalu sedikit sekamnya yang saya campurkan, mungkin 2:1 ya, 2 tanah 1 sekam, sehingga maaf ya teman-teman pengangguran, karena istri saya sedang mencuci gerabah, jadi suaranya agak berisik. Oke, kita lanjut. CRV itu yang saya tanam ya di bulan November ya. November, Desember, Januari, Februari, Maret, 5 bulan. 2 kali pangkas dia masih segitu. Pohonnya tidak vigor atau pertumbuhannya menurut saya kurang. Nah itu saya perlu pelajari, sepertinya harus dibongkar tanahnya.
Nah, itu pemupukan yang sama tetapi tidak berbuah, dan itu pohon anggur atau jenis varian anggur cukup genjah juga, mudah berbuah juga, karena teman-teman saya yang lain juga yang nanam sudah berbuah. Contoh seperti ini. Jadi selain varian yang genjah atau mudah berbuah, kemudian metan juga pengaruh. Media tanamnya tidak boleh terlalu padat dan lebih suka yang gembur. Kemudian juga pemupukan. Nah, seperti itu. Yang udah buah 2 kali. Nah, kembali ke pupuk. Nah, ini kan banyak nih jenisnya. Ada yang angkanya gromor warna pink 10 55 10. Kemudian ada 6 30 30. Ada 32 10 10. Oh, ini 2 sama ya. Dan yang satu lagi 20 20 20. Dia variannya ataupun rata ya 20 20. Tapi yang lebih saya gunakan ini itu ada 2 fase. Sebelum saya dapatkan pupuk yang ini, untuk fase generatif saya gunain ini, tinggi fosfor ya. Jadi ini kandungan nitrogennya 32%, kandungan fosfornya 10%, kandungan kaliumnya 10%. Kapan digunakan? Yaitu masa pertumbuhan. Jadi mulai kita tanam, kemudian pembentukan cabang, kita gunakan ini. Kadang saya selingi dengan yang ini, yang 10 55 10, karena fosfor menurut info yang baca itu untuk memperkuat pertumbuhan akar, sehingga saat masa pertumbuhan ataupun vegetatif ya perlu juga untuk penguatan akar. Kembali ke yang gromor warna hijau ini untuk pertumbuhan, karena ini pupuk majemuk ya, jadi makro mikronya sudah ada. Nah, di sini juga sebenarnya sudah ada kalsium, magnesium, kemudian ya kalsium magnesium itu sebenarnya untuk supaya tanah itu tidak cepat rusak ya. Saya juga belikan magnesium terpisah. Nah, merek Merauke, makro majemuk ya, magnesiumnya 16% untuk magnesium. Kalsiumnya juga saya belikan terpisah, merek Tawon ya, kalsium super merek Tawon ya. Ini cukup murah ya, kalau menurut saya pupuknya cukup murah, 15.000 satu bungkus ini. Ini saya gunain untuk setelah setelah masa pembuahan, sedang pembuahan ya, untuk memaniskan buah dan untuk supaya buahnya tidak crack sih sebenarnya. Tapi kalau termasuk yang magnesiumnya ini ya, cuman ketika digempur hujan terus dengan metode dipupuk itu pun ya, saya lihat juga teman-teman pengangguran bahkan yang sudah suhunya ya tetap namanya pecah. Kalau memang media tanamnya basah pasti pecah, tidak bisa dihindari meskipun pupuknya metodenya bagus, karena memang alam tidak mungkin kita lawan ya, kayak manapun dengan cara pupuk ataupun apa, hanya mungkin bisa kita kurangi ataupun minimalisir dengan cara menanam yang menggunakan atap transparan ataupun plastik UV, sehingga nanti, karena dia anggur ini butuh sinar matahari yang kuat, kemudian tanah tidak boleh basah, artinya dia musuhnya air juga. Nah, saat musim hujan itu sangat banyak seperti jamur, kemudian hama, kutu gembul dan lainnya yang sangat mudah menyerang saat musim hujan. Selain juga pengaruh terhadap buah ketika
sedang berbuah itu, yaitu pecah, burik, dan lain-lain. Nah, ini pemupukan saya lakukan seminggu sekali untuk pertumbuhan. Karena saya juga bekerja, saya biasanya memupuk di hari Minggu. Jadi seminggu sekali dipupuk untuk masa vegetatif. Kebetulan di atas saya juga sedang menanam lebih kurang 7 varian sistem trellis dan para nanti rencananya, yaitu sedang dipupuk vegetatif, yaitu pertumbuhan. Dan saya juga sudah perbaiki metan yang untuk di atas itu 2:1-nya, yaitu 2 sekam 1 tanah, jadi sedikit tanahnya. Karena saya pelajari di yang penanaman pertama ini, anggur lebih suka tanah yang lebih gembur, seperti itu. Nah, untuk pemupukan 2 minggu sekali. Kemudian saya juga semprot fungisida, mungkin dan insektisida. Ya, kegunaannya masing-masing. Biasanya seminggu sekali juga saya semprot selang-seling. Fungisidanya minggu ini, misalnya minggu besok saya semprot insektisida. Jenisnya apa, mereknya? Untuk fungi saya pilih Amistratrop. Kemudian untuk inseknya saya pilih Demolis. Atau banyak sih sebenarnya jenis insektisida dan fungisida di toko tani, sama halnya dengan pupuk. Cuman yang saya gunakan merek Amistratrop dan Demolis, seperti itu. Ya, mencegah jamur dan kutu-kutu gembul yang suka ganggu tanaman anggur. Kemudian untuk fase generatif saya menggunakan ini Growmor yang 6-30-30 ditambah magnesium dan kalsium tambahan. Sama kalau memang dia dibutuhkan untuk misalnya akhir-akhir ini kan kondisinya cuacanya tidak karuan ya, kadang panas, kadang hujan deras. Saya gunakan pupuk ini 2 hari sekali. Caranya gimana ya, sama ya, 1 gram per 1 liter. Saya gunakan 1 gram per 1 liter atau 1 sendok untuk 1 ember ukuran 25 liter ya, 25 liter ember cat itu ya, 25 liter. Saya berikan 1 sendok, diaduk untuk sistem kocor. Kalau sedang musim hujan kan kita nggak mungkin lagi tuh siram media tanam. Saya menggunakan sistem semprot di daun. Jadi saya semprotkan ke daun. Jadi pupuk ini sangat aman untuk tumbuhan anggur. Jadi kalau seperti urea dan lain-lain, kalau di anggur itu kalau dia terutama nanam di pot, kita agak kewalahan karena ketika kena akar langsung dia gosong, kena daun dia juga gosong. Jadi menurut saya pupuk jenis ini yang paling cocok kalau kita nanam di pot, karena saat kena media tanam ataupun kena tanamannya langsung dia tidak merusak. Kena anggur, kena daun tidak gosong, kena akar dia tidak hangus atau gosong juga, si akarnya tidak busuk. Jadi cara pemupukannya saya kocor, dan kalau musim panas kemudian saya semprotkan ke daun saat musim hujan. Karena musim hujan nggak mungkin kita nggak mupuk, sementara pohon tetap harus dipupuk. Kecuali ini, kalau musim panas saya kocor, kalau musim hujan saya tabur. Seperti pada pohon ini, karena beberapa hari kemarin yang masih hujan, ini masih ada sisa-sisanya di pupuk kalsiumnya ya, pupuk kalsiumnya. Tuh. Nah, untuk media tanam biasanya untuk permukaan lebih kurang 1 cm ke dalam.
sebulan sekali itu saya gali-gali biar sedikit gembur, karena saya pelajari memang dia tidak suka dengan media tanam yang padat. Sebagai contoh ini pertama kali tanam dulu seperti tidak mau hidup ya, batangnya kecil tapi media tanamnya ini sangat gembur. Perbandingannya itu sekamnya lebih banyak, 2:1. Tanahnya hanya 1, ternyata dalam waktu 1 bulan dia sangat vigor batangnya. Nah seperti itu. Nah kembali ke pupuk tadi teman-teman. Ini pupuk yang saya gunakan, mungkin teman-teman bisa aplikasikan. Caranya tadi ada 2, dikocor ataupun disemprot, tergantung musimnya. Kalau nanamnya di bawah ini bawah atap transparan ya dikocor aja lebih cepat. Disemprot juga boleh karena langsung saat panas terjadinya fotosintesis lebih cepat terserap oleh tumbuhan. Seperti itu. Aturan pakai sebenarnya tergantung kebutuhan, bisa dibaca di ininya. Kalau saya itu tadi 1 sendok untuk 25 liter, dan 25 liter itu biasanya lebih kurang untuk 7 sampai 8 pohon. Nah, kalau di musim hujan saya lebih sedikit, 25 liter mungkin bisa 14 pohon ya, 14 pot. Karena saya semprotkan ke daun, begitu daunnya sudah basah, sudah semuanya terkena semprotan ya saya cukup sudah. Seperti itu. Nah mungkin itu sharing dari saya teman-teman pengangguran. Mudah-mudahan teman-teman pengangguran yang sedang menanam atau sudah menanam lebih dari 6 bulan atau 7 bulan bahkan setahun batangnya sudah coklat tapi belum berbuah, silahkan diaplikasikan pupuk ini. Kemudian metode tanam simple sebenarnya ya, tapi perlu diperhatikan karena teman saya kemarin ada yang menanyakan, sudah setahun kok belum berbuah, saya sudah pangkas tapi tidak berbuah. Ternyata yang dipangkasnya itu adalah pohon atau batang sekundernya, bukan tersiernya. Jadi teman-teman juga perlu pelajari mana sekunder, mana tersier, mana yang perlu dipangkas, mana yang perlu dibiarkan. Sebagai contoh, ini pohon batang sekunder ya. Di batang sekunder itu pasti nanti ada tumbuh tersier. Nah ini dia, nih cabang-cabang ini adalah pohon tersier, termasuk ini yang ke atas. Nah seperti ini kan, ini akan tumbuh tunas. Nah jadi saat sudah, kalau dinanam di pot sistem tabula pot ataupun parbola seperti ini, ketika sudah melingkar kita potong di sini. Ini pemotongan tes, ini yang dipangkas pertama untuk pembentukan cabang. Nah pecahlah bud, kemarin tuh ada 4 bud ya, 1, 2, 3, 4. Nah 4 bud inilah yang dijadikan tersier. Nah yang dipangkas bukan di sininya lagi, bukan di batang sekunder tetapi batang tersier seperti ini. Nah dipangkas dan membawa bunga dan buah. Jadi teman saya ada kemarin yang dipotongnya adalah, atau yang dipangkasnya adalah batang sekundernya terus, sehingga tidak berbuah-buah. Sebenarnya juga bisa muncul buah atau bonusnya, tapi sangat jarang sekali ketika pohon belum sehat ataupun tidak vigor, dia jarang untuk membawa buah atau membawa bonus saat pemangkasan di batang sekunder untuk pembentukan cabang. Contoh sepertinya kemarin ini saya saat potong batang sekunder langsung tumbuh 4, pecah 4 bud, bawa bunga semuanya budnya. Bonusnya itu karena batangnya sudah gede waktu saya potong ya.
dan yang jadi hanya 2. Nah, saat ini 4 tersier semuanya bawa buah. Saat saya pangkas, meskipun ya tidak begitu memuaskan sih menurut saya, tapi ya cukup alhamdulillah dibandingkan teman-teman yang belum berbuah. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan ataupun masukan mungkin, karena saya juga pemula ya. Yang jelas saya juga pemula, bukan ahlinya. Ya, kalau mau sharing-sharing silahkan komentar di bawah, di kolom komentar yang ada. Baik itu sharing maupun kritik mungkin ya, ataupun saran. Ada yang saya salah sampaikan, silahkan dikomentari saja teman-teman. Saya terbuka. Untuk sharing mungkin melalui WA juga boleh kalau ada yang butuh. Kita saling tukar pikiran sesama penghobi tanaman anggur. Ya, sobat-sobat, jangan sungkan dan silahkan share sebanyak-banyaknya video ini supaya bermanfaat. Oke, assalamualaikum, salam pengangguran. Sorry, it's DJ.